Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Nih sudah pada sarapan semua belum? Nah, oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, ya, kita seperti biasanya diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya. Untuk DJ-nya siapa yang hari ini mau maju? Ayo, Dewi. Ayo maju ke depan, Dewi. Silakan semuanya bisa berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Nah, kemudian dilanjutkan dengan berdoa, ya. Saya pengen dipimpin berdoanya hari ini Mila, ya. Untuk mengawali pagi hari ini sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan Mila. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mila, ya. Oke, saya cek kehadirannya, saya panggil satu-satu, ya. Mela hadir. Oke. Indah hadir. Pia hadir. Dinda dia hadir. Febri hadir. Rizka hadir. Mila hadir. Sinta hadir. Adel hadir. Dipanggil
Saya rasa sudah sudah saya panggil semua. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang membaca dan menulis algoritma dengan notasi yang benar, tapi sebelum kita belajar algoritma, saya ingin merefresh kembali apa yang telah kita pelajari di semester sebelumnya, atau di pertemuan sebelumnya, Jadi kebetulan algoritma ini ada kaitannya dengan berpikir komputasional. Dulu kan kita sudah pernah belajar tentang apa itu computational thinking, atau berpikir dengan menggunakan teknik komputer. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana caranya kita bisa memahami konsep algoritma dan diagram alir. Konsep algoritma dan diagram alir. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menerapkan algoritma tersebut ke notasi-notasi pada diagram alir. Itu yang akan kita pelajari. Yang berikutnya menganalisis. Menganalisis apa? Simbol atau jenis-jenis notasi yang ada di dalam diagram alir. Yang terakhir adalah mengevaluasi notasi yang dibangun pada algoritma. Itu yang akan kita pelajari selama 2 jam pertemuan ke depan. Berikutnya, nah ini, masih ingat kalian tentang computational thinking? Masih ya. Apa itu computational thinking? Apa? Siapa namanya, Mbak? Zahwa. Berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer. Metode proses penyelesaian masalah dengan menggunakan apa? Teknik ilmu komputer. Terima kasih. Jawaban yang bagus ya. Tepuk tangan. Jawaban yang istimewa dari Mbak Zahwa ya. Kenapa dikatakan proses penyelesaian masalah tersebut menggunakan teknik ilmu komputer? Kenapa? Nah, yang pertama itu ya, komputer itu mesin logika. Misalnya 2 tambah 2, jawabannya berapa? 4. Itu pasti atau kira-kira? Pasti. Itu yang pertama. Jadi computational thinking atau berpikir dengan menggunakan teknik atau metode ilmu komputer itu berpikir menggunakan logika. Jadi ada dasarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, cara berpikir komputer itu menggunakan step by step, menggunakan langkah. Jadi di mana ketika kalian merancang sebuah audio, ada problem di situ, ya kan? Kalian disuruh membetulkan. Misalnya kok audionya itu berdengung terus, ya kan? Itu cara membetulnya bagaimana? Itu ketika kalian mendiagnosis, mencari permasalahan tersebut untuk ditemukan solusinya, itu kan ada langkah-langkahnya, betul enggak? Berdasarkan step, ya kan? Dianalisis yang paling dasar itu penyebabnya apa, kemudian meningkat dan terus sampai ketemu permasalahannya dan diambil solusinya. Sama seperti halnya dengan komputer. Ketika komputer itu kita beri instruksi, kita gunakan ya dalam penyelesaian masalah, komputer tersebut menggunakan langkah-langkah, menggunakan langkah-langkah yang disusun secara sistematis. Nah, ini. Dan saya lanjutkan ya. Ada yang tahu ini? Gambar nomor 1 apa? Kenapa disebut dengan mesin logika? Perangkat-perangkat tersebut ya, baik itu kalkulator, CPU, komputer dan seterusnya, itu memiliki yang namanya perangkat ALU. Kepanjangannya apa? Arithmetic Logical Unit. Itu semacam chip microcontroller ya, yang di dalamnya kita bisa kasih program nanti ya. Jadi di dalamnya kita susun sebuah algoritma ya, dibuat berdasarkan langkah-langkah tertentu sehingga
perangkat-perangkat tersebut bisa menyelesaikan tugas-tugas yang kita berikan. Nah, itu tadi. Yang ketiga itu apa namanya? Hah? Apa? Nomor 3 itu apa namanya? Apa? Yang mesin kasir pinter. Wah, Mbak Mila itu jawabannya jos ya. Mesin kasir ya, mesin kasir. Itu juga ada chip mikro controllernya ya, yang di dalamnya diisi algoritma ya, langkah-langkah dalam menyelesaikan tugasnya tadi, yaitu tugasnya apa? Menghitung masukan atau menghitung uang yang digunakan dalam proses transaksi ya, itu kasir. Nah, jadi ini contoh-contoh mesin logika ya, contoh-contoh mesin logika. Kemudian ada lagi nih. Ki apa iki ya? Nah, robot pembuat kopi. Buat kopi itu loh aja pakai robot ya kan. Kalau kalian kan bangun tidur golek gelas, golek cendok ya kan, gulane entek bingung ya kan. Nah, sekarang ada robotnya. Ini mesin logika enggak? Ya, mesin logika, ya, mesin logika. Karena di dalam robot tersebut tertanam sebuah chip microcontroller. Nah, di dalam chip itu kita bisa membuat algoritma. Ya, kita susun langkah-langkah yang bisa dikerjakan oleh robot tersebut. Ya. Kalau kita membuat kopi itu langkah-langkahnya dimulai dari apa? Tidak, mengambil gelas, menyiapkan kopinya, menuangkan kopi, ya kan? Kemudian memberikan gula, kemudian apalagi menuangkan air, mengaduk kopinya. Setelah selesai semua diminum ya kan. Langkah-langkah tersebut disusun secara sistematis menggunakan algoritma tadi ya kan. Kemudian dimasukkan ke chip microcontroller sehingga robot tersebut bisa bekerja, yaitu bekerjanya apa? Membuat kopi. Jadi langkah-langkahnya itu disusun, dimasukkan ke dalam chip microcontroller tadi ya kan. Kelihatan enggak? Belum ya? Nah, ini baru kelihatan nanti. Nah, ini. Udah? Nah, ini. So, apa ya? Bisa maju mundur ya? Wow, menarik kan? Jangan sedikit ya. Pertama-tama, apa OTW bersama Uni untuk kelima yang mendapatkan piagam penghargaan di Republik Indonesia sebagai pihak pertama yang menyediakan layanan robot untuk usaha kopi. Wow, keren banget sih kelima. Nah, kemudian saya lanjut lagi. Nah ini bisa dibaca ya. Jadi yang kita pelajari adalah tentang algoritma ya. Yang pada dasarnya itu berkaitan dengan cara berpikir komputasional ya. Berpikir komputasional itu berpikir dengan menggunakan logika yang pertama. Yang kedua, berpikir menggunakan langkah-langkah ya, dalam penyelesaian masalah. Nah, jadi algoritma itu lahir dari suatu proses berpikir komputasional, yaitu metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer. Ada 4 tahap. Ya. Ada 4 tahap. Yang pertama, decomposition, yaitu memecah masalah menjadi bagian yang paling sederhana hasilnya. Kemudian pattern recognition, pengenalan polanya dikenali. Kemudian yang ketiga ada abstraction, ya, mengidentifikasi datanya. Yang terakhir adalah algoritma ini yang kita pelajari, pengembangan langkah solusi. Ya, tadi. Setelah menganalisis suatu problem, suatu permasalahan dengan menggunakan teknik abstraksi,
dengan menggunakan dekomposisi, ya, kemudian menyusun algoritma, ya, kemudian melakukan pengenalan pola. Nah, algoritma tersebut harus direpresentasikan dalam bentuk yang dapat dipahami. Ya, jadi algoritmanya itu disusun supaya kita yang membuat itu memahami alur perintahnya, ya, bagaimana perangkat tersebut harus bekerja. Itu kita buat algoritmanya terlebih dahulu. Nah, dan dibuat dengan cara supaya mudah untuk dipahami, bukan dipahami komputer tetapi dipahami oleh kita. Oke ya? Jelas? Jelas apa enggak? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Siapa? Kenalkan, nama saya Lydia. Yang dimaksud well definite itu apa, Pak? Oke, siapa Lydia ya? Lydia. Oke, nanti ya. Well definite. Jadi secara pengertian umum, algoritma itu apa? Algoritma adalah sekelompok instruksi yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas. Ini secara pengertian umum, ya. Nah, ini yang ditanyakan Mbak Adel tadi, ya. Oh, siapa? Lydia. Oh, malah Adel. Wah, kelingan Adel terus malahan iki. Nah, karena pada akhirnya strategi tersebut akan diubah dalam bentuk kode program, algoritma harus ditulis dalam bentuk yang terdefinisi dengan baik atau well defined, ya. Ini materinya kemarin sudah di-download, sudah dipelajari semua ya? Sudah. Oke. Jadi well defined itu apa? Well defined itu menyajikan suatu objek atau gambaran atau representasi secara jelas. Jadi algoritma yang kita bangun itu bagaimana caranya disajikan supaya jelas dan mudah untuk kita mengerti. Ya, makanya di sini dikatakan karena pada akhirnya, ya, strategi tersebut akan diubah dalam bentuk kode program, ya, ini akhirnya algoritma harus ditulis dalam bentuk yang terdefinisi dengan baik atau well defined. Algoritma itu harus kita sajikan dalam bentuk representasi atau gambaran yang jelas supaya mudah dipahami oleh siapa? Oleh kita atau oleh komputer? Oleh kita atau oleh komputer? Oleh kita, ya kan? Lanjut sekarang. Ada dua cara untuk merepresentasikan algoritma, yaitu dengan menggunakan diagram alir dan yang kedua dengan menggunakan pseudocode. Ya. Ada dua cara, diagram alir dan pseudocode. Diagram alir itu seperti apa? Diagram alir itu contohnya apa? Flowchart, betul, ya kan? Flowchart, betul, flowchart, ya. Betul, ya, pintar sekali. Mbak siapa namanya? Mbak Mila. Mbak Mila lagi mesti bersarapan karena orang cerdas, ya. Diagram alir adalah suatu diagram yang menggunakan notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem. Tadi dijawab sama Mbak Mila. Ya, contohnya adalah dengan menggunakan flowchart. Itu contoh yang paling sederhana. Sebenarnya banyak, tidak hanya flowchart, ya. Diagram alir itu bisa menggunakan UML, ya, Unified Modeling Language. Nah, sebelum kita lanjutkan ke diagram alir flowchart, ya, ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Kalau misalnya belum jelas, belum paham, mau bertanya tentang algoritma, ya, mau bertanya tentang computational thinking, ya, silakan. Kalau misalnya tidak ada, nanti kita lanjut ke diagram alir flowchart. Ya, saya tunggu kalau ada yang mau bertanya.
Sudah jelas semua berarti? Sudah. Sudah jelas semua. Nah, diagram alir flowchart ini bagan alur ya, diagram yang menampilkan sebuah langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan suatu proses dari suatu program ya. Yang setiap langkahnya digambarkan dalam bentuk diagram yang saling berhubungan ya, yaitu dengan penghubung garis atau arah panah ya. Jadi ada simbol-simbol notasi yang saling terkait, yang simbol-simbol tersebut berbeda bentuk ya, setiap bentuk mewakili proses yang akan dilakukan. Nah, ini yang pertama. Kelihatan apa enggak? Terlihat? Terlihat. Ini simbol apa? Simbol apa namanya? Apa? Yang keras sudah dibaca. Simbol apa namanya? Ada namanya tuh. Arus atau flow. Flow? Flow. Flow di? Direction. Flow direction. Ini simbol penghubung, simbol penghubung antar notasi ya. Ada yang simbolnya menggunakan simbol panah ya. Namanya simbol arus. Itu digunakan untuk menyatakan suatu arus pada proses. Kemudian ada yang namanya communication link, simbol untuk mengkomunikasikan dengan link ya. Ada yang namanya simbol konektor. Simbol konektor ini fungsinya menyatakan sambungan dari satu proses ke proses lainnya dalam satu halaman. Kalau kita menggambar flowchart dalam satu halaman, ya, kemudian kita batasi menggunakan kolom di halaman tersebut. Ketika pindah kolom, pindah tabel, pindah kolom, kita bisa menggunakan penghubung yang namanya konektor. Jadi kita di dalam satu halaman itu kita bagi 3 kolom misalnya. Kita bagi 3 kolom. Kolom pertama sudah penuh, masuk ke kolom kedua. Maka simbol notasinya bisa dihubungkan menggunakan yang namanya simbol konektor. Simbolnya seperti apa? Seperti lingkaran. Sekarang saya punya soal flowchart ya. Kita baca alur flowchart tersebut itu apa? Kita baca alur flowchartnya. Kita analisis bareng-bareng ya. Kita baca, kita analisis bareng-bareng. Flowchart tersebut menunjukkan sebuah alur untuk menyatakan apa? Alurnya itu menyatakan suatu kegiatan apa? Jadi gambaran alur diagram tadi, ya, flowchart alur diagram tadi bisa dipahami enggak? Bagaimana kita membuat algoritma dan menerapkannya ke diagram alir. Jelas ya? Jelas apa enggak? Jelas, oke. Nah, itu. Jadi ini diagram alir ini menunjukkan sebuah pemrosesan nilai ya. Ketika diinputkan apakah dia masuk ya. Masuk kategori lulus atau masuk kategori tidak lulus. Dengan ketentuannya bagaimana? Ketentuannya adalah jika nilai di atas 70 maka lulus. Ayo yang 3 siapa yang belum? Gimana? Ada masalah dengan kuota? Kita bisa lihat di layar depan siapa nanti yang mengerjakan paling cepat dengan nilai yang paling baik ya. Nah, peringkat pertama ada Mbak Jahwa ya, disusul Mbak Lutfiana, Lydia Mela, Indah, Puji ya, dan seterusnya. Semuanya sudah menunjukkan prestasi yang baik ya, tepuk tangan semuanya ya. Nah, sekarang kita berdiskusi. Nah, ini sekarang kita buat kelompoknya, kita bentuk sekarang kelompoknya kita buat ya. Ini yang mau ditukar ini siapa ya? Ini berapa? 5 Ini tukar salah satu ya.
tukar salah satu, pindah tempat. Kamu ya, sana. Ditukar sama ini. Kamu pindah sini. Wah, Kadang orang lain untuk memahami dengan mudah alur kerja, karena langkah-langkah yang diambil jelas ditunjukkan dalam diagram. Keuntungannya atau kerugiannya? Keuntungannya. Oke. Mila ya, Mila apa Mela? Tepuk tangan untuk Melang ya. Keuntungannya memungkinkan apa tadi? Diulangi, memungkinkan orang lain untuk memahami dengan mudah alur kerjanya ya, memungkinkan orang lain dengan mudah memahami alur kerjanya. Mungkin ada lagi, ayo, 7 jari. Ada lagi? Nah, sini biar kelihatan. Nah, jadi itu aja. Namanya siapa? Adia Kusuma. Algoritma juga dapat membantu dalam mengurangi jumlah kesalahan yang dibuat karena diagram akan menunjukkan setiap langkah yang harus diambil. Mengurangi kesalahan. Oke. Jadi dengan membuat algoritma kita bisa mengurangi kesalahan, ya, kesalahan-kesalahan dalam pembuatan LKPD-nya, tugas diskusi kelompok bersama yang harus dikerjakan hari ini. Ya, masih ada sisa waktu 20 menit. Ya, 20 menit cukup ya untuk mengerjakan ini. Nah, nanti saya share linknya, ya, nanti dibuka, sudah saya sediakan di drive. Coba saya tampilkan dulu ya. Bentuknya saya. Jadi LKPD-nya di sini yang harus dikerjakan kalian adalah buatlah algoritma langkah-langkah. Sudah selesai. Saya pengen lihat hasil dari salah satu kerjaan teman kalian ya. Dari siapa ini? Saya tampilkan. Nah, ini belum dikasih nama ya. Dikasih nama. Tapi kita lihat dulu hasilnya ya. Nah, ini flowchart menyalakan komputer ya. Flowchart menyalakan komputer. Tak perbesar dulu. Sebelum saya akhiri kesimpulan yang kita pelajari di hari ini, siapa yang bisa menjawab? Sini nih. Dwi Indah ya, yang kirim tugas LKPD pertama kali dan mau menyimpulkan hasil belajarnya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah algoritma merupakan suatu hal yang penting dalam aktivitas membuat suatu program. Karena dengan membuat algoritma, kita bisa mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus kita persiapkan untuk merancang struktur bahasa program yang akan kita buat. Selain ini, dengan membuat algoritma, kita juga bisa meminimalisir kesalahan dalam membuat program. Tepuk tangan untuk Dwi Indah ya. Nah, telah memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita selama 2 jam ya. Jadi kesimpulan hari ini adalah ya, kita belajar tentang algoritma ya. Kenapa kita belajar algoritma ya? Yang pertama, seperti tadi yang sudah disampaikan Dwi Indah ya, mengatasi masalah dari yang sederhana sampai yang ya. Kemudian algoritma dapat mengatasi masalah logika dan masalah matematika dengan cara berurutan ya. Kemudian berikutnya yang paling penting untuk dipelajari dalam sebuah algoritma adalah kita harus bisa menguasai dasar-dasar dari algoritma, menguasai penyelesaian masalah yang paling efisien, cepat. Dengan begitu akan sangat mudah mengimplementasikan algoritma yang telah kita kuasai. Ya, itu kesimpulan akhir dari pembelajaran kita di pagi hari ini. Ya. Dari kesimpulan tadi, adakah yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran kita di pertemuan pagi hari ini? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, bisa kembali ke ruang kelas ya, melanjutkan pembelajaran berikutnya ya. Saya akhiri. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Tidak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.